apa-apa ujung-ujungnya khilafah gitu. Ya karena memang tidak bisa kita menyelesaikan persoalan ini tanpa menegakkan syariat Islam, dan syariat Islam tidak bisa tegak kalau kita tidak punya institusi yang menegakkan syariat secara khilafah, yakni institusi khilafah. Makanya khilafah ini harus terus kita perjuangkan. Tidak peduli ada ormas Islam yang sudah cabut HTI, ya, udah dicabut BAP, ya nggak ada urusan. Karena khilafah itu ajaran Islam sudah ada sejak dulu sebelum HTI dibentuk. Bahkan mau dicabut, mau diapain, nggak ada urusannya dengan ajaran Islam. Indonesia itu sudah tidak cocok, banyak korupsi, harus diganti khilafah. Memangnya di khilafah ada korupsi? Banyak korupsinya. Mau pakai Saudi Arabia tuh, waduh, tuh pangeran-pangeran di Timur Tengah itu, kalau musim panas itu di Maroko di tepi pantai punya rumah-rumah dan landasan pesawat gitu, korupsi uang negara. Orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja, siapa-siapa gini, hampir every day, setiap menit. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar, bertahun-tahun. Itu the point aja nih Bang, siapa sih Bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilaporin, sudah mulai diperiksa-periksa kan? Kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi satu pelajaran penting. Oi, gimana? Viva, Fadilah, gimana? Udah siap-siap belum kalian? Udah beres-beres belum buat pindah kamar? Lalu untuk barisan sakit hati dan sekitarnya gimana? Udah kena serangan jantung karena kaget belum? Kalau udah, cepetan periksa daripada kebablasan. Bentar lagi bakal ada yang bikin pernyataan gini. Hukum di Konoha itu bisa dibeli. Hukum di Konoha itu nurut apa kata penguasa. Nah itu seperti itu mesti muncul, Salah, ya udah salah aja, ngaku salah, itu lebih gentle kok. Bener. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah. Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Dosennya Pak Jokowi kan masih ada yang hidup kan, periksa dosennya sebagai saksi. Tidak cukup dengan itu saja, tanya teman seangkatannya, Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85, pernah nggak punya teman namanya ini Joko Widodo, kelahiran di Solo tahun sekian-sekian? Oh ya betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya, itu semua cukup. Ya, mau apa lagi gitu? Apa lagi? Tidak nanti membandingkan, wah ini kupingnya mekar, wah ini giginya, bukan itu. Yang kita tahu semua juga pakar-pakar hukum yang sebelah sana, yang selama ini kenceng-kencengnya memprovokasi keadaan tentang ijazah lah, tentang ini, tentang itu gue udah tahu banget, dan dia pasti tahu konstruksi hukum dan kerangka hukum. Kalau dia nggak tahu, dia berhenti aja jadi pengacara semua. Dia berhenti jadi praktisi hukum. Dia berhenti jadi kaum akademisi. Kenapa? Karena akan menonjolkan kebodohan-kebodohan yang nyata gitu. Kenapa? Karena kan gue udah bilang berkali-kali, sampai lu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, nggak bakal bisa tuh diungkit ijazah palsunya Jokowi, karena dia asli ijazahnya. Pura-pura alim, padahal mungkin PKI. Dan pura-pura kuliah di universitas ternama, padahal ijazahnya beli. Maunya selalu menduduki posisi tertinggi. Sudah tidak menjabat tapi terus intervensi. Yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan abadi. Satu-satunya yang tidak bohong adalah kebohongannya itu sendiri. Dan anehnya lagi, dia yang berbohong, dia juga yang lapor polisi. Inilah cerita tentang imigran bajingan. Bermodalkan nasab ilegal. Hanya untuk mencari cuan. Karomah, syafaat, dalil-dalil palsu
bahkan kapling surga jadi barang dagangan. Nasab bisa dapat potongan, harga tergantung orderan, status keturunan tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Tergantung kepentingan. Jangan tanya kebenaran, karena imigran punya sejuta mimpi. Mimpi yang bisa dijadikan alibi sekaligus dijadikan bukti. Begitulah imigran bajingan. Saya ingin mengatakan satu hal dengan jernih. Kebenaran tidak bisa dikriminalisasi. Kita hidup di negeri hukum, tapi hukum harus berpihak pada nurani dan akal sehat. Saya tidak sedang menyerang siapapun, saya hanya mengajukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban untuk didengar seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ketika kami para cendekiawan bertanya tentang sesuatu yang penuh kejanggalan secara ilmiah, kami dilaporkan oleh orang yang kami harapkan memberikan jawaban secara bertanggung jawab. Ternyata kami dipolisikan. Pertanyaan saya berikutnya, apakah kita masih punya ruang untuk bertanya atau semua harus dibungkam? Bahwa dengan begitu perbuatan tercela sulit dibantah. Tarik ke dalam lagi persyaratan untuk menjadi wapres tidak dipenuhi. Manusia yang namanya Gibran ini yang sekarang menduduk sebagai wakil presiden. Lihat dia mulai dari dia kampanye sampai 6 bulan dia menjabat. Apa ada yang kita bisa lihat dia itu bisa jadi pemimpin terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang hampir 300 juta orang isinya? Presiden yang saat ini kelihatannya masih ragu untuk menegakkan hukum. Masih ada di bawah bayang-bayang Joko Widodo. Orang sabar itu ada batasnya. Ya, benar, itu Bu. kata Bapak Jokowi. Keren, Pak. Bravo, Pak. Bravo, Pak. Saya sependapat dengan Bapak. Jadi buat mereka kemarin yang selalu berulah bertingkah bikin gaduh, Pak, ya kan? Kemarin kan didiamkan itu sama Bapak Jokowi. Didiamkannya itu bukan berarti Bapak Jokowi itu kalah, ya sebetulnya. Didiamkannya itu bukan berarti Bapak Jokowi itu lemah. Didiamkan itu bukan berarti Bapak Jokowi itu takut, ya. Didiamkan bukan berarti Bapak Jokowi mengiyakan semua tuduhan yang kamu arahkan kepada Bapak Jokowi, bukan, ya. Kalian didiamkan itu sebetulnya adalah suatu tindakan Bapak Jokowi ini menghormati dan menghargai kalian. Menghormati. Meskipun sebaliknya kalian melakukan hal yang sangat merendahkan. Ya, benar juga. Didiamkannya itu sebenarnya Bapak Jokowi itu masih menyayangi kalian, ya. Tapi ternyata kalian memang nggak nyadar. Justru tindakan kalian itu semakin barbar, ya. Ya benar. Didiamkan malah semakin ngawur. Semakin ngawur. Dan kalau kemarin Bapak Jokowi mengambil langkah hukum, ya, saya sangat mendukung sekali. Dan terlebih kemarin saya lihat di berita bahwasannya Bapak Jokowi menolak adanya mediasi. Saya sangat setuju. Pak Tua, kemarin kenceng banget berapi-api. Penjarakan Jokowi, seret Jokowi, gantung Jokowi. Begitu dipolisikan, mencari perlindungan di mana-mana, pengecot. Sampai kapanpun kita kejar ijazah itu. Betul kan? Siapapun yang mengatakan ada ijazah, hayo bawa buktikan. Waduh. Siapapun yang mengatakan bahwa ijazahnya asli, hayo bawa ijazah itu, uji keasliannya. Rakyat Indonesia punya kewenangan. Oke, siap. Rakyat Indonesia punya kedaulatan. Siap. Rakyat Indonesia perlu transparansi. Siapapun pemimpinnya. Kelak Jokowi diteruskan Prabowo, Gibran juga sama saja. Itu penyakit bangsa, penyakit negara, penyakit demokrasi. Dan kita tahu bahwa keputusan MK, keputusan sampah. Ras in basket, sampah dalam keranjang. Ayo lawan terus. Ayo lawan terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
merdeka? Belum. Kita merdekakan negara ini ya. Siap merdekakan negara ini? Gibran itu manusia cacat moral yang dipaksakan secara ugal-ugalan oleh bapaknya dengan harapan Gibran jadi Presiden Republik Indonesia periode 2029 sampai 2034. Lebih cepat Jokowi dibenamkan lebih bagus menurut saya. Indonesia lebih stabil dan aman. Jokowi bukan lagi aset bangsa. Salah seorang aktivis tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA yang sangat militan, garang, dan sangat diplomatis dalam menebar narasi-narasi yang terus-menerus melakukan serangan politik ideologis terhadap Jokowi terkait dengan isu di seputar ijazah Jokowi yang dianggap palsu adalah Kurnia atau Ibu Kurnia. Tapi saya punya tesis pendek untuk Anda bahwa arogansi dalam membangun narasi yang sangat diplomatis Anda katakan di ruang-ruang virtual kita, itu juga bisa menjadi titik kelemahan Anda. Ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi pengamat. Menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Aduh Pak Anies, bingung saya sungguh lah. Pak Anies itu sebenarnya orang baik. Iya. Kenapa lo nggak hormat? Itulah poin-poin penting seharusnya kita tidak diadili. Karena saya punya imunitas hukum pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Iya dong. Karena dia telah bersumpah loh waktu presiden 2 kali. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu ada di pasal 9 UUD 45. Sudah diucap, di belakangnya pakai Al-Quran. Kok ini undang-undang sudah ada pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dia nggak taati? Kok tetap jadi laporin saya? Ya Allah. Tapi Jokowi, saya happy. Iya harus happy dong Engkong Egy Sujana dan kawan-kawan. Kan jalan kalian semakin mulus untuk menuju penginapan gratis. Happy, alhamdulillah. Padahal hatinya lagi panik gitu ya. Pura-pura happy. Pura-pura happy. Untuk menutupi kepanikannya. Yang Kong, ya kan bener? Ya sudahlah ya. Berdoa saja ya semoga jalan kalian semakin mulus untuk menuju penginapan gratis. Ketika saya calon DPR RI, nggak mungkin nggak diverifikasi. Oleh KPU, oleh PKS, diverifikasi. Clear. Makanya waktu di surat pemilih ada nama Profesor Doktor. Kalau ada palsunya, ya kagak bisa dong. Pakai profesor, mulu dipersoalin banget saya. Dia cari betul kelemahan saya. Nah, jadi bagi yang nanya-nanya dan sering fitnah saya, itu faktanya. Termasuk sekarang saya difitnah nggak datang ke Solo, ini Bogono begini, lu paling lu pitak, lu gak punya ilmu strategi taktik. Perang itu mesti pakai strategi taktik. Jadi saya pakai strategi panahan, tahu nggak? Lu kalau memanah tarik busur ke belakang nggak? Tarik. Kalau nggak ditarik gitu aja bisa lari nggak? Nggak bisa. Harus tarik kenceng, daya lesatnya. Nah, saya mundur dulu. Lihat situasi mana kutu kupret tuh. Di komen ini. Rai Surya. Ternyata segitu kualitas kamu loh. Saya nggak membayangkan kamu itu segoblok ini gitu loh. Ya Roy Suryo. Saya nggak berpikir bahwa kamu itu, ya meskipun kamu goblok ya, saya katakan kamu nggak segoblok ini. Kenapa? Dengan ijazah lulusan sarjana, lulusan UGM, ya benar, magister,
pernah menempuh ilmu kesehatan masyarakat apa itu ya. Ternyata sudah tahu bahwa sumber berita yang mau kamu angkat, kamu sebarluaskan, sumbernya tidak jelas. Yang mana saya katakan tidak jelas karena si pemberi foto ijazah, dalam hal ini Sandi Utomo, itu tidak mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Padahal ijazah itu kan yang pegangan Pak Jokowi, ya, tidak pernah menghadap Pak Jokowi dan lain sebagainya. Sudah di upload itu ditampani karo Roy Suryo tanpa babibu, tanpa klarifikasi, moro yaitu tadi sobarkan bahwa dengan skillnya, dengan kemampuan, keilmuannya yang katanya ilmiah tadi ditawaliti, ternyata ada indikasi palsu. Akhirnya dia lupa bahwa yang memberi foto ijazah itu tidak dari Pak Jokowi langsung. Lu ngono digawe disebarluaskan, bahkan dipakai untuk memprovokasi. Tangkap, adili. Giliran udah ada yang lapor, ngomongnya ganti lagi. Gimana? Itu pasal pengecut. Kalau memang berani, laporkan sendiri dengan atas nama sendiri, itu baru gentle. Sekarang udah dilaporkan sendiri dengan atas nama sendiri, ganti lagi alasannya. ya kan saya nemu itu dari media X, berarti yang salah itu yang pertama ngupload. Bambang Pacul kan juga pernah ngomong, jangan pernah lawan orang baik dan orang cantik, hancur sendiri kalian. Sekarang kalian merasakan kan? Merasakan Bang, ini kelihatan orang-orang itu. Kehancuran kalian. Ayo Roy Suryo, saya nggak berpikir bahwa kamu itu, ya meskipun kamu goblok ya, saya katakan kamu tidak segoblok ini gitu loh. Kenapa? Dengan ijazah lulusan sarjana, lulusan UGM, magister, pernah menempuh ilmu kesehatan masyarakat apa itu ya. Ternyata sudah tahu bahwa sumber berita yang mau kamu angkat, kamu sebarluaskan, sumbernya tidak jelas. Yang mana saya katakan tidak jelas karena si pemberi foto ijazah, dalam hal ini Sandi Utomo, itu tidak mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Padahal ijazah itu kan yang pegangan Pak Jokowi, ya, tidak pernah menghadap Pak Jokowi dan lain sebagainya. Sudah di upload itu ditampani karo Roy Suryo tanpa babibu, tanpa klarifikasi, moro yaitu tadi sobarkan bahwa dengan skillnya, dengan kemampuan, keilmuannya yang katanya ilmiah tadi ditawaliti, ya, ternyata ada indikasi palsu gitu. Akhirnya dia lupa bahwa yang memberi foto ijazah itu tidak dari Pak Jokowi langsung. Lu ngono digawe disebarluaskan, bahkan dipakai untuk memprovokasi. Kayak goblok ta sini. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan yang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat di penjara sama Prabowo. Amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo jangan pakai dilindung-lindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara. Biar dia busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak?
Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo? Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan wewenang. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Alasannya itu bahwa Agung Sedayu melakukan pembangunan. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak? Negara yang asal mulanya itu tempat perdagangan, kawasan pemukiman, kemudian jadi negara. Tahu nggak? Yang paling dekat itu Singapura. Singapura itu dulu tanahnya milik Melayu. Orang-orang pendatang Cina dari Republik Rakyat Cina datang ke situ, di backup oleh Inggris, didirikan pelabuhan, diberi tempat, diberi tanah, kemudian didatangkan orang-orang Cina sebanyak mungkin sehingga jumlah Melayunya kalah. Jadilah dia negara Singapura. Sudah ada contoh, sudah banyak contoh, dan sampai sekarang contoh itu masih berlaku. Orang-orang pendatang yang tadinya hanya kawasan pemukiman dan perdagangan, lama-lama jadi negara sendiri. Itu sudah ada, bukan hayalan. Jadi jangan dianggap ini membohong. Wahai cucu-cucu Senawawi Al-Bantani, wahai keturunan Sultan Banten, saya menyuruh, ini perjuangan rakyat Banten. Banten dijajah, Banten diintimidasi. Ayo kita bersatu untuk berjuang. Hadirin sekalian, saya sampaikan, hei Aguan, ini bukan masalah rasis, bukan. Ini bukan masalah etnis, bukan. Ini bukan masalah agama, bukan. Hei Aguan, saya sampaikan kepada kamu, Aguan, walaupun engkau punya segala-galanya, engkau punya uang, harta yang berlimpah, engkau bisa beli oknum-oknum pejabat, engkau bisa beli oknum-oknum perangkat-perangkat negara dengan kau punya uang, walaupun kau bisa beli partai-partai politik atau oknum-oknum anggota dewan. Wahai Aguan, kau punya uang, kau punya harta, kau punya segala-galanya, akan tetapi ingat, selama kami pemuda-pemudi Islam Indonesia, kami bangsa dan rakyat Indonesia yang telinga kami selalu terbuka untuk mendengar jeritan-jeritan saudara-saudara kami, telinga kami terbuka mendengar jeritan, teriakan, merasakan penderitaan, kesengsaraan saudara-saudara kami di Banten, maka selama itu kami pemuda-pemudi Islam, kami pemuda-pemudi Jawa Barat akan berada di barisan paling depan melawan engkau sampai titik darah penghabisan. Maka saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram, apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Lalu Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Enggak berkelahi aja, kita adu biar dia berkelahi. Di Banten sendiri saat ini berlangsung upaya untuk membangkitkan kemarahan masyarakat Banten untuk menolak pengembangan PIK dan PIK-PIK selanjutnya. Mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Said Didu juga melaporkan kasus PIK 2 dan aguan ke KPK. Menurut Samad, laporan ini mencakup nama aguan serta mantan Presiden Jokowi.
Menurut mereka, di dalam kasus ini ada dugaan korupsi dan suap yang telah menyebabkan kerugian negara. PIK 2 menunjukkan kejahatan etnis Cina kepada kaum pribumi. KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun, itu ada harganya, ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, ya diperberat, ya kan? Nah itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Syukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Hai semua, nama saya Johannes Leong. Saya adalah investor saham, forex, dan juga kripto. Channel ini banyak membahas tentang berita terkini, edukasi finansial, investasi, dan lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kamu suka dengan konten yang serupa. Follow juga sosial media lainnya yang saya taruh link di kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa dapatkan konten yang berbeda. Saya juga punya Telegram channel yang isinya berfokus kepada trading dan juga investasi. Itu Telegram channelnya gratis. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebagian besar penonton di video ini, setelah menonton video di awal, mungkin bertanya, apakah kejadian seperti krisis 98 akan kembali terulang? Belum lagi keadaan global yang tidak menentu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk selamat dari krisis yang mungkin akan datang dalam waktu dekat? Jawabannya adalah investasi. Kebanyakan dari kalian yang lagi nonton kalau investasi pikirannya pasti hanya di properti. Tapi ketika terjadi krisis seperti 98, apa yang terjadi dengan rupiah ketika hyperinflasi? Dan juga apa yang terjadi dengan harga properti? Harga dolar dari Rp2.500 terbang ke Rp15.000. Otomatis utang yang harus kita bayarkan naik 6 kali lipat. Banyak bisnis yang bangkrut. Kebakaran terjadi di mana-mana. Hingga rumah pun bagaikan tidak ada harganya. Mau dijual pun tidak ada yang mau beli. Saya tidak mengatakan ini akan terjadi lagi. Tapi kemungkinan terjadi, seperti Mei 98, tetaplah ada. Negara gede seperti Argentina, Venezuela, dan Turki baru-baru saja mengalami hyperinflasi. Apalagi setiap hari, kita ketemu ada saja konten yang berbau sara ke orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Entah itu dari Instagram, ataupun dari YouTube, ataupun sosial media lainnya. Kita bisa lihat di tahun 2017, saat Pilgub Jakarta, hampir terjadi kerusuhan seperti 98, karena Ahok dituduh menodai agama. Ahok pun harus dipenjara untuk menenangkan masyarakat yang dengan gampangnya dihasut untuk membenci Tionghoa dan tidak memilih pemimpin yang beda agama. Pada akhirnya, Anies jadi gubernur dengan bantuan Ormas Terlarang FPI, dan sampai saat ini dijuluki sebagai Bapak Politik Identitas. Kejadian itu pun berlanjut hingga saat ini. Masifnya pemberitaan sara terhadap Tionghoa beredar di media-media nggak jelas. Penontonnya setiap hari dihasut untuk menggulingkan pemerintah karena tuduhan Indonesia dikuasai oleh Taipan atau Sembilan Naga yang ujung-ujungnya menyalahkan Tionghoa lagi. Kita bisa melihat kejadian di PIK 2, di mana ormas terlarang seperti FPI dan juga HTI terus menghasut masyarakat untuk membenci Tionghoa. Saya tidak bisa membayangkan jika kejadian seperti Mei 98 terulang kembali. Setiap musibah yang selalu disalahkan adalah keturunan Tionghoa. Setidaknya di video ini, saya akan membagikan strategi saya yang sudah saya terapin jika kejadian 98 terulang kembali. Tujuan dari strategi ini supaya kita setidaknya bisa selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi. Strateginya adalah investasi di aset yang berbeda-beda, bukan di satu jenis aset saja. Misalnya hanya di properti. Kalian bisa mulai belajar berinvestasi di aset yang berbeda seperti Bitcoin, emas, dolar, bahkan saham global atau saham Amerika. Ini adalah cara yang bagus untuk mengurangi risiko tergantung kepada satu jenis aset saja. Bukan nggak nasionalis kalau kita mau invest di aset-aset yang saya sebutkan tadi. Tapi memang peluang yang kita dapatkan dan potensinya memang jauh lebih bagus dari properti, apalagi deposito. Pertama, pelajari jenis aset seperti emas. Setidaknya kita bisa terlindung dari efek hyperinflasi ketika terjadi. Selain itu, kalian juga harus belajar bagaimana mendapatkan penghasilan dari emas. Kedua, kalian harus belajar investasi aset global seperti saham Amerika atau saham global. Ketika terjadi krisis, yang paling berdampak adalah saham-saham Indonesia. Karena semua utang perusahaan dalam bentuk dolar akan terkena dampaknya. Deposito, reksadana, properti juga akan terkena imbasnya. Ketiga adalah kalian harus belajar mengenal berinvestasi di Bitcoin. Alasan kenapa saya suka banget dengan kripto, karena kita bisa pergi ke negara apapun di dunia ini, misalnya di Singapura, dan saya tinggal jual kripto saya di negara itu. Saya menganggap Bitcoin itu sebagai aset properti digital yang bisa saya bawa kemanapun dan jual kapanpun saja secara instan. Kalau saya butuh uang, detik ini juga bisa saya jual, tidak usah menunggu berbulan-bulan. Itulah strategi saya jika kejadian 98 terulang kembali, untuk selamat dari masalah finansial. Kamu bisa cek link di kolom deskripsi untuk mulai investasi. Dan saya sudah sediakan juga video playlist supaya membantu kalian paham tentang investasi. Semoga video ini membantu kalian untuk selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi kembali. Semoga Indonesia selalu damai dan sampai jumpa di video selanjutnya.